Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 14 dari mata kuliah Psikologi Industri, UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Industri. Beranggotakan saya Akmal Asriyadi dan teman saya. Nama saya Febrian Rasandria Saninda, NIM 122190132. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Jasara Harja di Malang. Baik, untuk pertama kita akan melihat bagaimana gambaran umum dari perusahaan Jasara Harja itu sendiri. Jadi PT Jasara Harja di Malang ini merupakan sebuah perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang asuransi sosial. Pada tahun 2020, perusahaan ini resmi menjadi anggota BUMN dan dari asuransi dan jaminan setelah mayoritas sahamnya yang dipegang oleh pemerintah Indonesia diserahkan ke Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Kemudian selanjutnya sejarah perusahaan dari PT Jasara Harja itu sendiri, yaitu yang pertama pada tahun 1960 dilakukan adanya penentuan perusahaan asuransi kerugian dari Belanda yang dikenakan nasionalisasi. Lalu pada tahun 1961 didirikan perusahaan negara asuransi kerugian Eka Karya. Selanjutnya 1965 ini didirikan perusahaan negara asuransi kerugian Jasara Harja. Lalu 1970 PNAK Jasara Harja diubah statusnya menjadi perusahaan umum Jasara Harja. Lalu 1978 Jasara Harja ini sebagai pionir penyelenggara surety bond di Indonesia. Lalu selanjutnya di 1980 ditemukan pengalihan bentuk perusahaan umum asuransi kerugian Jasara Harja menjadi sebuah perusahaan perseroan. Selanjutnya di tahun 1981 anggaran dasar Jasara Harja ini dituangkan ke dalam akte notaris. Hingga 1994 PT Jasara Harja ini melepaskan usaha asuransi non-wajib dan surety bond-nya untuk lebih fokus dalam menjalankan program asuransi sosial. Baik, selanjutnya adalah tujuan perusahaan Jasara Harja, di mana tujuan berdirinya Jasara Harja adalah bersifat sosial, sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 7 PP nomor 8 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan negara asuransi kerugian Jasara Harja yang menyatakan tujuan perusahaan adalah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam melakukan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur, material, dan spiritual. Lalu untuk visi misi pada PT Jasara Harja ini sendiri adalah untuk visinya adalah menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi sosial dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua adalah misinya, di mana misinya terdapat 4. Yang pertama, bakti kepada masyarakat dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua adalah bakti kepada negara dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib, serta badan usaha milik negara atau BUMN. Lalu yang ketiga adalah bakti kepada perusahaan dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan. Lalu yang keempat adalah bakti kepada lingkungan dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah deskripsi geografi pada PT Jasara Harja ini sendiri berada pada Jalan Dr. Cipto nomor 8, Klojen, Kecamatan Klojen, yang berada di Kota Malang, Jawa Timur. Untuk kodenya adalah 65111. Untuk geografi Jasara Harja PT Malang di Google Maps dapat dilihat pada slide bagian kiri, yaitu merupakan lokasi PT Jasara Harja yang berada di aplikasi Google Maps. Baik, selanjutnya adalah definisi dari rekrutmen. Jadi
rekrutmen itu sendiri merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Menurut Rifai, itu rekrutmen sendiri merupakan proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Jadi rekrutmen ini sendiri merupakan masalah yang penting bagi perusahaan dalam hal pengadaan tenaga kerja. Jika suatu rekrutmen berhasil, dengan kata lain, banyak pelamar yang memasukkan lamarannya, maka peluang perusahaan untuk mendapatkan karyawan terbaik akan menjadi semakin terbuka lebar. Karena perusahaan akan memiliki banyak pilihan yang terbaik dari para pelamar yang ada. Kemudian selanjutnya adalah definisi perusahaan. Di perusahaan itu sendiri, biasanya proses rekrutmen berlangsung mulai dari saat mencari pelamar hingga pengajuan lamaran oleh pelamar. Oleh karena itu, itulah rekrutmen sebagai salah satu kegiatan manajemen sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kegiatan yang lain seperti deskripsi dan spesifikasi pekerjaan atau jabatan sebagai hasil analisis pekerjaan atau jabatan yang memberikan gambaran tentang tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan. Selanjutnya adalah definisi seleksi. Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya manusia, yaitu pengadaan atau procurement. Sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, dan produksi. Proses seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Proses seleksi merupakan pengambilan keputusan bagi calon pelamar untuk diterima atau tidak. Dari Shimamura tahun 2024, yaitu seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Untuk seleksi tenaga kerja di perusahaan, yaitu seleksi karyawan adalah cara untuk mendapatkan sumber daya manusia yang nantinya akan membantu dalam pengembangan perusahaan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Proses seleksi yang baik akan mendapatkan calon tenaga kerja yang benar-benar memenuhi kriteria untuk mengisi jabatan yang dibutuhkan. Dengan begitu, karyawan akan merasa puas dengan jabatan yang dipegang karena sesuai dengan kemampuannya. Dengan perusahaan menempatkan karyawan sesuai dengan posisinya, diharapkan akan menambahkan semangat kerja, serta bisa memberikan hasil yang baik bagi perusahaan. Karena itu, dalam melaksanakan proses seleksi harus dengan benar dan tepat, baik dalam pelaksana seleksi maupun penyelenggaranya. Lalu, terdapat tahapan pada seleksi di sebuah perusahaan, yaitu seleksi administrasi. Lalu yang kedua adalah wawancara pendahulu, lalu yang ketiga adalah pengisian formulir lamaran pekerjaan, lalu yang keempat adalah pemeriksaan referensi, lalu yang kelima adalah tes psikologi, lalu yang keenam adalah wawancara lanjutan, lalu yang keenam adalah tes dan pemeriksaan kesehatan, lalu yang terakhir adalah persetujuan atasan secara langsung. Berikut merupakan definisi seleksi. Baik, kemudian ada definisi dari penempatan kerja. Menurut Peraturan Menteri, penempatan kerja itu sendiri merupakan proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan memberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Kemudian menurut Fedzal Rifai 2004 mengemukakan bahwa penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali seseorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Lalu selanjutnya adalah definisi penempatan kerja di perusahaan. Bentuk penempatan kerja karyawan di perusahaan menurut Haryanja tahun 2002 terdapat beberapa bentuk penempatan kerja selain penempatan tenaga kerja yang baru, yaitu sebagai penempatan tenaga kerja yang lama.
Salah satunya adalah kenaikan jabatan atau promosi, yaitu ketika seorang karyawan dipindahkan, tugaskan dari satu pekerjaan ke posisi yang lebih tinggi. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengalihan atau transfer, di mana ketika suatu karyawan dialihkan ke jabatan lain yang memiliki tanggung jawab yang masih sama atau satu level. Kemudian ada demosi, yaitu penurunan jabatan, yaitu penurunan karyawan ke pekerjaan dengan tanggung jawab yang lebih rendah. Kemudian untuk selanjutnya adalah struktur organisasi pada PT Jasa Harja. Untuk struktur organisasi pada PT Jasa Harja dapat dilihat pada bagian berikut, yaitu di mana di PT Jasa Harja di Malang ini memiliki kepala perwakilan yang membawahi kasir, PJ Umum, Keuangan, dan Operasional. Kemudian ada PA Pelayanan, Kantor Pelayanan Santunan yang membawahi Mobile Service, dan juga kepala perwakilan ini membawahi PJ Samsat Talangagung Kepanjen, PJ Samsat Batu, PJ Samsat Bangil yang membawahi juga PA Samsat Bangil, dan juga PJ Samsat Kota Malang yang membawahi PA Samsat Kota Malang, dan PJ Samsat Karangploso. Lalu selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia pada PT Jasa Harja. Untuk manajemen sumber daya manusia di PT Jasa Harja ini ada 4 program yang diadakan oleh PT Jasa Harja, yaitu yang pertama adalah program pelatihan dan pengembangan, yang kedua adalah kesejahteraan karyawan, yang ketiga adalah program pensiun, dan keempat adalah serikat karyawan. PT Jasa Harja di sini menyadari bahwa keberhasilan perusahaan sangat ditentukan oleh kualitas dan dedikasi karyawan. Jadi melalui manajemen kinerja excellence, kinerja karyawan akan diukur berdasarkan kriteria Malcolm Baldrige. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan sumber daya manusia tersebut dijadikan pedoman bagi seluruh pimpinan dalam melaksanakan improvisasi atau supervisi terhadap karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya, sehingga nilai-nilai perusahaan dapat diterima karyawan sebagai nilai pribadi masing-masing. Yang saya sebutkan tadi adalah program pengelolaan sumber daya manusia yang difokuskan pada kajian yang tertuang dalam program kerja yang dilaksanakan PT Jasa Harja sendiri maupun bekerja sama dengan konsultan. Untuk yang pertama tadi adalah program pelatihan dan pengembangan. Di sini adalah upaya pembinaan karyawan melalui berbagai pendidikan yang merupakan sebuah keharusan dalam meningkatkan kemampuan karyawannya. Kemudian pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi berbagai peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan jenis program yang ada. Program-program yang diadakan antara lain adalah sistem pengukuran kompetensi karyawan, kemudian ada sistem pengembangan sumber daya manusia, penyempurnaan sistem disiplin karyawan, dan sistem perencanaan karir untuk karyawannya. Kemudian untuk program kerja selanjutnya di PT Jasa Harja itu kesejahteraan karyawan. Di sini bagi seluruh karyawan tetap, PT Jasa Harja memberikan program kesejahteraan yang sudah memenuhi standar upah minimum provinsi atau UMP. Program kesejahteraan tersebut meliputi jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK, fasilitas kesehatan, program pensiun, tunjangan pajak, tunjangan hari raya keagamaan, tunjangan cuti, jaminan asuransi kecelakaan, seragam dinas, fasilitas pinjaman, pendidikan, perumahan atau kendaraan, mobil dinas, pelatihan dan pengembangan pencegahan polusi kerja, dan lain sebagainya, beserta fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh PT Jasa Harja. Kemudian selanjutnya adalah program pensiun. Untuk program pensiun ini sendiri merupakan jaminan hari tua kepada karyawan yang telah pensiun. PT Jasa Harja sendiri mengadakan program pensiun bagi karyawan tetap yang dikelola oleh dana pensiun PT Jasa Harja dan diatur dalam Direksi Nomor 76 KPTS / 2004 tentang regulasi dan pensiun perseroan. Usia pensiun karyawan adalah 56 tahun dengan pengecualian usia 45 tahun untuk program pensiun yang dipercepat.
Jumlah manfaat pensiun yang diterima yaitu dihitung berdasarkan penghasilan, dasar pensiun, dan masa bakti karyawan. Lalu untuk program selanjutnya adalah Serikat Karyawan untuk PT Jasa Raja sendiri, di mana seluruh karyawan PT Jasa Raja merupakan anggotanya. Selama ini belum pernah ada pemogokan kerja atau demonstrasi atau gangguan lainnya yang menghentikan kegiatan operasional PT Jasa Raja. Oleh karenanya adanya pemahaman dan saling pengertian baik antara pihak manajemen PT Jasa Raja dan Serikat Karyawan Jasa Raja sebagai mitra yang saling mendukung dan satu sama lain. PT Jasa Raja ini sudah bisa mengatur sumber dayanya supaya bisa lebih baik, dan juga pelatihan yang di luar oleh PT Jasa Raja itu sendiri membuat pekerja bisa lebih baik lagi dalam pekerjaannya dan bisa memaksimalkan kinerja mereka agar perusahaan dapat lebih berkembang. Selanjutnya adalah sistem rekrutmen PT Jasa Raja. Proses rekrutmen karyawan di PT Jasa Raja Persero yaitu membuat pengumuman melalui media massa cetak atau koran dan media massa elektronik atau radio di seluruh provinsi di Indonesia. Pelamar dengan tingkat pendidikan SMA dan diploma atau D3 dialamatkan pada kantor cabang pada setiap provinsi. Pelamar dengan tingkat pendidikan diploma 3 dan sarjana strata S1 dialamatkan pada kantor pusat di Jakarta. Rekrutmen tenaga kerja atau karyawan ditetapkan lebih dahulu supaya para pelamar yang akan memasukkan lamarannya sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang diminatinya. Dasar penarikan berpedoman pada spesifikasi pekerjaan yang telah ditentukan untuk menduduki jabatan tersebut. Job spesifikasi diuraikan secara terperinci dan jelas agar pelamar mengetahui kualifikasi yang dituntut oleh lowongan kerja tersebut. Berkas yang dibutuhkan seperti berkas lowongan kerja pada umumnya, lalu berkas pelamar diterima oleh tim seleksi yang dibentuk baik di kantor cabang maupun kantor pusat, untuk selanjutnya dilakukan proses seleksi administrasi. Jadi untuk berkas yang dibutuhkan pasti dikirimkan oleh pelamar kepada perusahaan. Oke, selanjutnya adalah sistem seleksi pada PT Jasa Raja. Sistem seleksi pada PT Jasa Raja terdapat 4 tahapan, antara lain administrasi, interview atau wawancara, ujian, dan kesehatan. Untuk yang pertama itu administrasi. Seleksi ini merupakan seleksi surat-surat yang dimiliki pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta perusahaan atau belum. Surat-surat yang dibutuhkan oleh PT Jasa Raja dari pelamar antara lain surat lamaran, daftar riwayat hidup, salinan ijazah, SKCK dari polisi, surat-surat yang merinci pengalaman kerja atau organisasi jika dimiliki oleh pelamar itu sendiri, lalu ada pas foto dan data diri. Yang kedua adalah interview atau wawancara. Wawancara ini adalah suatu bentuk percakapan yang formal dan mendalam yang diadakan untuk mengevaluasi pelamar. Pewawancara akan mencari dari 3 pertanyaan dasar, yaitu dapatkah pelamar mengerjakan apa yang akan dikerjakannya, lalu akankah pelamar mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan tepat, dan bagaimana pelamar dibandingkan dengan pelamar lain yang dipertimbangkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah ujian. Ujian terdapat 3, yaitu tes komputer, kemampuan bahasa Inggris, dan psikotes. Untuk tes komputer sendiri digunakan untuk menguji kemampuan pelamar dalam menggunakan komputer atau dalam penggunaan software dalam komputer. Lalu yang kedua adalah tes kemampuan bahasa Inggris untuk menguji kemampuan pelamar dalam berbahasa Inggris. Tes ini biasanya dilakukan dengan cara percakapan berbahasa Inggris oleh pelamar dan penguji. Lalu yang ketiga adalah psikotes, adalah tes untuk mengukur aspek-aspek individu pada pelamar secara psikis. Dalam hal ini, yang diukur pada pelamar adalah kecenderungan perilaku pelamar itu sendiri. Tes biasanya dilakukan secara tertulis untuk tes psikotes ini. Lalu yang terakhir adalah kesehatan. Tes kesehatan ini digunakan untuk mengetahui kesehatan tubuh pelamar, dan agar
perusahaan mengetahui apakah kesehatan pelamar ini sesuai dengan syarat yang ditentukan atau yang diterapkan pada PT Jasa Raja. Lalu setelah melakukan 4 tahapan ini, apabila pelamar mendapatkan nilai yang di atas atau sesuai dengan standar yang diterapkan, maka pelamar dinyatakan lulus dan nama pelamar akan diajukan ke atasan untuk memperoleh persetujuan bahwa pelamar akan diterima oleh PT Jasa Raja. Dan jika atasan menyetujuinya, maka pelamar akan dinyatakan benar-benar lulus dan akan menjadi karyawan atau pekerja pada PT Jasa Raja. Oke, selanjutnya adalah sistem penempatan tenaga kerja pada PT Jasa Raja. Sistem penempatan kerja di PT Jasa Raja ada 2 jenis, yaitu untuk pegawai baru yang merupakan baru lulus seleksi dan penempatan kerja bagi pegawai lama atau yang sudah bekerja di PT Jasa Raja dalam waktu lama. Yang pertama adalah membahas mengenai penempatan kerja bagi pegawai baru yang baru lulus seleksi akan melewati prosedur sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah orientasi. Orientasi di sini adalah pengenalan calon pegawai terhadap kerjanya dan organisasi. Cakupan orientasi ini adalah informasi mengenai ruang lingkup pekerjaan, perkenalan dengan para pegawai dari unit yang akan dimasukinya, lalu ada informasi mengenai filosofi dan peraturan perusahaan, yang keempat adalah informasi mengenai keuntungan-keuntungan yang akan diperolehnya dari perusahaan. Lalu yang kedua adalah masa pencobaan. Masa percobaan ini ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan, terhitung mulai calon pegawai baru diterima, dan dalam setiap bulan dilakukan penilaian. Lalu yang ketiga adalah pengangkatan. Bila prestasi calon pegawai hasil dari bulan pertama sampai dengan sekurang-kurangnya bulan ketiga dinilai itu baik, maka ditetapkan pegawai tersebut menjadi pegawai tetap dengan keputusan direksi. Lalu yang kedua adalah status pegawaian pada PT Jasa Raja di sini adalah terdiri dari pegawai harian lepas, dan yang kedua adalah karyawan honorer yang terdiri dari status staf dan non-staf. Lalu yang ketiga itu, untuk pengangkatan yang ketiga itu penempatan awal bagi pegawai yang berpendidikan, antara lain yaitu jika pelamar itu sampai dengan SLTP pada tingkatan jabatan 10, yaitu menjadi juri. Lalu yang kedua adalah SLTA pada tingkatan jabatan 9, itu merupakan pelaksana administrasi. Lalu yang ketiga adalah D3 pada tingkat jabatan 9 akan menjadi pelaksana administrasi. Lalu untuk S1 pada tingkat jabatan 9 yaitu menjadi pelaksana administrasi. Lalu yang untuk S2 pada tingkat jabatan 7 menjadi fungsional muda TK2. Lalu yang S3 pada tingkat jabatan 5 merupakan fungsional muda TK2. Maka untuk penempatan kerja bagi pegawai baru seperti itu. Lalu yang penempatan kerja bagi pegawai lama dibedakan dalam 2 model penempatan, yaitu melalui proses promosi karyawan dan rotasi karyawan. Untuk promosi karyawan ini saja adalah kenaikan posisi karyawan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan adanya promosi, maka mendorong karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan semangatnya untuk kerja lebih produktif bagi perusahaan, sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat. Lalu untuk rotasi karyawan itu sendiri adalah perpindahan posisi pekerjaan karyawan secara periodik, secara horizontal, tanpa menimbulkan perubahan dalam hal gaji maupun pangkat atau golongan, dengan tujuan mengatasi kejenuhan, meningkatkan pengetahuan dan keahlian karyawan, sehingga ketika ada kekosongan jabatan bisa dengan mudah digantikan. Untuk maka sistem penempatan tenaga kerja pada PT Jasa Raja seperti itu. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan yang didapat dari
mengalah ini, itu yang pertama adalah metode rekrutmen karyawan di PT Jasa Raharja ini dengan membuka pengumuman di media yang ada dan penerimaan berkas pelamar yang masih dilakukan secara manual akan menyulitkan tim seleksi itu sendiri. Hal ini dikarenakan karena PT Jasa Raharja belum membuka lowongan melalui online, namun masih menggunakan media lokal. Lalu selanjutnya adalah ada kebijakan seleksi di PT Jasa Raharja berdasarkan uraian dalam pembahasan terdapat pada pemilihan metode seleksi secara bertahap. Untuk seleksi secara bertahap ini memiliki banyak keuntungan, namun tetapi juga akan memiliki banyak kelemahan. Karena dalam metode bertahap ini terdapat jeda waktu antara tes tahap pertama ke tes tahap selanjutnya. Apabila jika jeda waktu di antara tes tahap selanjutnya terlalu lama, maka kemungkinannya adalah kehilangan calon pendaftar karyawan. Lalu selanjutnya adalah kesesuaian penempatan kerja menjadi penting, bukan hanya bagi perusahaan namun juga bagi karyawan. Dengan penempatan yang sesuai, pegawai akan mengetahui ruang lingkup kerjanya, dapat bekerja secara tenang karena job desk-nya sesuai dengan keahliannya, sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Sementara itu, proses penempatan pegawai lama yang terdiri dari rotasi dan promosi juga akan memotivasi pegawai dalam bekerja. Adanya alur kerja yang jelas untuk rotasi dan promosi pegawai di PT Jasa Raharja ini dapat menciptakan efektivitas dalam penempatan sekaligus meminimalisir kekacauan dalam hal penempatan ini. Lalu penempatan pada PT Jasa Raharja dapat dilihat dari masa kerja minimal untuk promosi 3 tahun. Jika dilihat dari prosedur kerja, jenjang karir PT Jasa Raharja tidak dijelaskan dengan rincian ketentuan yang menjadi dasar dalam promosi itu apa. Mungkin itu saja untuk kesimpulannya. Selanjutnya adalah saran bagi PT Jasa Raharja ini sendiri. Yang pertama itu, sebaiknya membuat pengumuman lowongan pekerjaan secara online melalui internet, dengan kata lain dapat diakses langsung secara online agar lebih efisien. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membuat pengumuman lowongan pekerjaan seperti melalui koran ataupun radio. Pendaftaran online ini mempermudah calon pelamar melakukan pendaftaran tanpa harus mendatangi kantor cabang ataupun kantor pusat dan dapat diakses oleh banyak orang. Calon pelamar juga dapat mengetahui banyak informasi yang dibutuhkan. Dengan banyaknya calon pelamar yang berminat untuk bekerja di perusahaan ini, maka akan semakin besar peluang perusahaan mendapatkan calon karyawan dengan kemampuan dan kompetensi yang baik dan bahkan lebih baik lagi yang diharapkan oleh perusahaan ini, sehingga akan memberikan pelayanan yang maksimal lebih dari sebelum-sebelumnya. Jadi intinya untuk pengumuman lowongan secara online agar tersebar luas dan mudah diakses oleh pelamar, dan pastinya akan meningkatkan kualitas dari pelamar itu sendiri. Yang kedua adalah proses seleksi hendaknya dilakukan dengan lebih struktur, terjadwal, dan efisien agar perusahaan tidak kehilangan calon pegawai yang berkualitas. Selain prosedur seleksi yang lebih terstruktur, terjadwal, dan efisien, guna menghasilkan output yang unggul, maka proses seleksi di PT Jasa Raharja dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten dan telah memenuhi sejumlah kriteria untuk menjadi penyeleksi, sehingga untuk proses seleksi tersendiri memiliki standar yang tinggi dan pelamar yang diterima atau yang dinilai baik itu benar-benar baik dan berkualitas. Lalu yang ketiga adalah sistem penempatan pegawai sebaiknya dapat dirasakan adil dan objektif oleh pegawai serta menarik minat para pencari pekerja. Penempatan pegawai juga harus sesuai dengan kemampuan dari pegawai itu sendiri, sehingga pegawai akan merasa nyaman dan semangat dalam bekerja di PT Jasa Raharja karena memperhatikan pegawainya. Dan dengan adanya kecocokan dalam penempatan kerja ini akan meningkatkan kinerja perusahaan, dan perusahaan akan menjadi lebih maju karena perusahaan dapat mengatur penempatan kerja
lebih baik dan lebih struktur. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata atau sikap kami yang kurang berkenan, kami aturkan mohon maaf, dan kami juga berterima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.